terbatas, sehingga itu sangat apa ya, sangat membatasi dalam kita merancang suatu bangunan. Tapi kalau hanya sekedar ingin tahu ya bisa gitu ya. Ini contoh. Nah, ini Anda bisa cari negaranya. Jadi di new lokasi tadi kita cari Indonesia gitu ya, Indonesia. Nah, hilang. Nah, ini kita diklik, bentar dulu, kecil banget. Nah, ini ya. Nah, setelah klik, jadi Indonesia itu nanti bisa Anda download data iklim, tentunya ya dipilih kalau Anda posisi di Palembang. Berarti Anda klik aja Palembang ini ya. Tapi kalau Anda misalkan di luar, jadi ini semua nanti Anda bisa mendapatkan data klimatologi. Ya, Anda klik aja, kemudian di sini ada ekspor. Nah, nanti taruh di mana tempatnya. Nah, kebetulan kemarin sudah saya download, jadi ini sudah selesai ya. Setelah Anda download itu nanti akan berbentuk file. Untuk file, nanti filenya contohnya seperti ini ya. Bentar dulu. Nah, nanti kalau hanya lihat di Explorer nggak kelihatan. Nanti kalau kelihatan kalau sudah kita menggunakan CropWatt. Nah, kita lihat dulu CropWatt ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini tampilan kalau Anda sudah menginstal CropWatt yang terbaru itu CropWatt 8. Ini nanti yang harus Anda isi. Nah, tadi yang menggunakan ClimWatt tadi, ini ngasih ini untuk menghitung evapotranspirasi. Ya, contoh saja. Ya. Nah, ini yang warna putih itu adalah bisa Anda ngisi manual, bisa juga Anda mengisi data seperti yang kita download dari ClimWatt tadi. Nah, contohnya cara Anda buka open aja. Open, kemudian di sini ada beberapa data nanti yang bisa dibuka, tapi tentunya setelah di-download ya. Nah, saya menempatkan tadi di C, kemudian program 86, kemudian ClimWatt. Nah, ini langsung Palembang Talang Betutu. Berarti ini adalah data di bandara. Anda tinggal klik aja, buka. Selesai. Berarti penguapannya dapat. Jadi yang paling membantu ini. Kalau yang lain, nah agak ribet karena apa? Ini bidangnya pertanian. Tapi kalau ini sama. Jadi nanti setelah menghitung penguapan, ini yang warna kuning ini adalah penguapannya. Milimeter per hari. Nah, yang paling kanan, gitu ya. Ini bisa Anda, yang warna putih ini Anda input sendiri bisa. Misalkan Anda nggak punya file, tapi Anda pengen ngitung punya data. Anda masukin aja lokasinya di mana, biasanya negara ini ya.
Kemudian altitude, ini ketinggian. Nanti untuk selanjutnya saya stop dulu penjelasannya. Ini masuk ke materi ya. Ya. Nah, sebelum kita melanjut yang tadi ya, melanjut ke input data segala macam. Ini ya, ini banyak. Nah, ini kita ada beberapa yang tentunya harus dipahami terlebih dahulu. Memang di sini agak sedikit berbeda dengan sipil karena ini memang dikembangkan untuk orang pertanian. Misalkan kapasitas jenuh, mungkin ada sedikit kesamaan ya, kapasitas jenuh. Jika semua pori tanah diisi air, maka disebut sebagai kapasitas jenuh atau maksimum water holding capacity, gitu ya. Kemudian kapasitas lapang. Nah, ini bagi orang pertanian sudah familiar karena sudah belajar dari beberapa tahun mempelajari ini. Kapasitas lapang adalah ketika kondisi komposisi air dan udara dalam tanah berimbang. Jadi tidak jenuh sekali, tidak full, tapi ada airnya, tapi juga ada udaranya di dalam tanah. Nah, kalau misalkan implementasi di lapangan, itu biasanya 1 sampai 3 hari sesudah pembahasan air hujan atau irigasi. Itulah dikatakan dengan kapasitas lapang. Nah, misalkan layu permanen, nggak ada di sipil layu permanen, itu orang-orang pertanian ya. Tapi itu digunakan di dalam program. Sehingga kadang-kadang kalau penggunanya orang sipil itu agak menyulitkan, kecuali mau belajar pertanian yang mungkin beberapa semester baru paham gitu ya. Bisa juga disebut dengan titik layu permanen, yakni kondisi lengas tanah di mana tanaman tidak mampu lagi menghisap air tanah untuk memenuhi transpirasi dan tanaman akan tetap layu walaupun dikasih air. Jadi intinya sudah hampir mati lah, walaupun dikasih air itu tetap akan mati. Titik layu itu namanya ya, atau layu permanen. Nah, kemudian ada nanti istilah lengas tanah tersedia, ya, disingkat ASM, Available Soil Moisture, adalah lengas tanah antara kapasitas lapang dengan titik layu permanen. Nah, kemudian ada juga RAM. Jadi sebelum masuk RAM, jadi ASM ini menggambarkan lengas tanah yang dapat disimpan dalam perakaran untuk digunakan tanaman. Jadi ini cenderung memang dia kalau pertanian ya, gimana sih agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Intinya di situ. Kalau sipil, kita tujuannya adalah gimana caranya kita menyediakan air agar bisa dimanfaatkan oleh orang pertanian. Jadi memang orientasinya beda. Tentunya kalau Anda menggunakan crop boleh, tapi pasti hasilnya beda. Karena pendekatannya beda, tujuan akhirnya beda. Gitu ya. Makanya di dalam tugas ini tidak menggunakan crop tapi menggunakan manual. Dan lagi pula kalau di dalam program itu kan nggak tahu dalamnya seperti apa, gitu ya. Begitu input langsung keluar. Nah, khusus yang saya katakan tadi, khusus untuk evapotranspirasi itu bisa digunakan karena rumusnya sama yang digunakan, tapi untuk yang lain beda. Sama-sama Penman Montet ya. Kemudian RAM, ada singkatan nanti ya, merupakan persentase dari total lengas tanah tersedia, total lengas tersedia, gitu ya. Biasanya RAM sama dengan TAM tadi
tadi dahulu ya, total dikalikan dengan faktor depresi. Susah, faktor depresi. Tingkat kepekaan tanaman terhadap kekurangan air. Jadi memang kita nggak belajar ke situ. Ya. Nah, kemudian kedalaman perakaran sendiri, ini saya ambil dari orang pertanian, kalau sipil nggak ada ya. Seperti ini nggak ada. Misalkan dangkal, itu masuk kategori padi, kentang, kol, bunga. Kita nggak pernah itu belajar berapa kedalaman akar padi, nggak pernah ngukur kan. Karena memang tujuan utamanya kita lain dengan tujuan mereka. Ini bisa Anda lihat dangkal, sedang, ini ada melon, ada gandum, kemudian ada yang dalam 1,2 meter di jagung dan seterusnya, sangat dalam di tebu, jeruk dan seterusnya, ya. Nah, kemudian evapotranspirasi tanaman merupakan gambaran dari besarnya air yang dibutuhkan. Jadi dalam menghitung kebutuhan air itu kan tidak terlepas dari perhitungan evapotranspirasi. Kemudian evapotranspirasi juga banyak metodenya sebetulnya. Ada Benigridel, radiasi, panci, Penman, ada Penman modifikasi, ada Penman Montait, dan seterusnya. Nah, salah satu yang digunakan di Crop itu adalah Penman Montait, sama seperti tugas kamu, gitu ya. Model Crop pada awalnya dikembangkan tahun 19 Jadi tujuannya adalah itu. Tapi dari sisi pertaniannya, kita juga punya standar tersendiri. Dalam hal ini adalah kriteria perencanaan yang dikeluarkan oleh PU. Ya, tentunya kalau orang sipil akan cenderung menggunakan standar-standar yang diterapkan oleh PU. Tapi kalau orang pertanian bisa menggunakan Crop untuk mengelola. Jadi setelah siap, setelah jadi, jaringan irigasi sudah lengkap, sudah siap digunakan, maka bisa digunakan Crop untuk orang pertanian. Penjadwalan tanggal berapa. Walaupun sebetulnya di PU sendiri ada model giliran, gitu ya. Tapi ya itu nanti diserahkan karena PU itu kan hanya membantu dinas pertanian agar hasil panennya baik atau maksimal. Nah, ini sama, data meteorologi sama, ini seperti yang data kemarin, baik untuk di perhitungan manual maupun menggunakan Crop. Data hujan, nah data hujannya ada beda antara manual, metode yang kita pakai, metode PU, dengan metode Crop. Kalau Crop ini adalah datanya bulanan. Kalau kita datanya harian. Bagus mana? Ya, jelas bagus harian, karena jauh lebih lengkap. Jadi per periode itu akan jauh lebih teliti. Kalau bulanan, misalkan, belum tentu dalam satu periode itu hujannya, misalkan gini, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Misalkan dibuat 3 periode. 1, 10, 10, 11, 20, 21, 30. Nah, ternyata hujannya itu ngumpul di belakang, itu kan bulanan. Ya, ngumpul di belakang, di periode terakhir, tiap hari hujan. Sedangkan periode 1-2 hanya sesekali. Nah, kalau metode bulanan, berarti total hujan dibagi dengan 3. Periode pertama dianggap sama dengan periode kedua, dianggap dengan periode ketiga. Ya, jelas lain ya. Beda dengan kalau harian. Kamu jumlah dalam 10 hari itu.
jumlah dalam 10 hari kedua, dijumlah dengan untuk 10 hari ketiga. Hasilnya kan lain, gitu ya. Itulah salah satu bedanya, nanti kita lihat. Kemudian data tanaman. Jadi kalau kita itu kan hanya memasukkan koefisien tanaman yang Anda dapatkan di KP. Tapi kalau di Crowdbud itu banyak yang harus diisikan. Salah satunya koefisien tanaman, kemudian fase atau umur pertumbuhan tanaman, kedalaman perakaran, kemudian fraksi depresi. Jadi fraksi depresi itu adalah sensitivitas tanaman terhadap ini apa namanya kekurangan air, kemudian luas areal tanam. Ya, kita lanjutkan. Kemudian tipe tanah, misalkan kalau misalkan di kita kemarin memang ada besarannya itu kan 1-3 untuk perkolasi, itu kan dibilang kasar, tapi kan yang bagus adalah diambil sampel ke lapangan kemudian diuji untuk menetapkan. Nah, kalau di Crowdbud itu lebih detail, misalkan total air yang tersedia. Nah, bingung kita total air tersedia seperti berapa nilainya, gitu ya. Kedalaman perakaran maksimum. Nah, itu bisa diambil di tabel tadi. Depresi lengas tanah. Jadi lengas tanah kondisi inisial, kondisi awal. Kemudian tingkat kekeringan tanah dari persentase dari kadar lengas tanah total, gitu ya. Jadi lebih banyak. Kemudian kedalaman pemberian air yang dikehendaki. Nah, ini di KP ada, kemudian di AMI juga ada, di mana di Crowdbud. Nah, hasil simulasi Crowdbud yang pertama adalah etanol, seperti tadi yang simulasi pertama tadi, belum kita lanjutkan, per periode. Kasih tanaman, di koefisien tanaman, nilai rata-rata koefisien tanaman untuk setiap periode. Curah hujan efektif. Nah, curah hujan efektif ini beda. Karena apa? Rumusnya beda. Kalau rumus beda, pasti hasilnya beda. Nggak mungkin sama, gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian kebutuhan air tanaman atau disimbolkan CWR. Kemudian kebutuhan air irigasi. Sebetulnya sampai sini ini ya sudah hampir sama dengan kita, tapi karena metodenya beda, rumusnya beda, hasilnya beda, walaupun sama-sama kebutuhan air. Sampai di sini. Nah, dari sini kalau sipil kan tidak lagi yang lain-lain, nggak butuh yang lain-lain, langsung termasuk ke mendesain infrastruktur. Tapi lain dengan programnya Crowdbud ini memungkinkan, ya, karena yang membuat orang pertanian. Misalkan mendapatkan total air tersedia, TAM tadi, air yang siap digunakan, atau RAM, atau milimeter. Kalau ini sudah sama, kemudian perbandingan evaluasi aktual dan evaluasi maksimum. Defisit lengas, jadi cenderung dia di lahan itulah, nggak keluar dari situ. Interval irigasi hari dalam keadaan kedalaman aplikasi irigasi, kemudian kehilangan irigasi, estimasi penurunan produksi tanaman, nah lain. Jadi dari program ini bisa diprediksi, oh nanti yang kira-kira produksinya hanya 70% atau 90%, itu bisa diprediksi. Tapi kan bukan urusan kita ini ya. Ini kan
yang saya kasih warna-warna merah ini sebetulnya nggak ada kaitannya dengan kita, ya. Kaitannya kita sebetulnya sampai kebutuhan air. Nah, kebutuhan air sendiri kalau kita kembalikan, ya metodenya beda. Ini pasti hasilnya beda, ya. Nah, tentunya kita kan ada dua pilihan tuh. Pilihan standar KP yang memang bidang kita, dan standar pertanian yang dikhususkan untuk orang pertanian. Ya tentunya pasti milih yang standar kita kan, karena belajar di sipil, ya. Nah, kemudian rumus-rumusnya ini ya. Kalau ini agak hampir sama untuk kebutuhan air tanaman, crop water requirement. Nah, ini CWR itu kan etanolnya sama. Kemudian KC-nya sama, ini sama. Nah, kemudian yang ini agak beda nilai KC. KC-nya kalau mereka nilai KC dihitung sebagai KC kalikan areal yang tertutup tanaman. Sehingga jika areal digunakan sebesar 50%, total area maka nilai KC menjadi setengah. Nah, kalau kita kan nggak seperti itu, ya. Untuk perhitungan CWR dan scheduling, data hujan harus didistribusikan menjadi nilai harian. Nah, ini terbalik kalau kita. Misalkan nanti total dibagi 30 hariannya, padahal kenyataannya mungkin 10 hari pertama sangat kecil, 10 hari kedua juga sangat kecil, kemudian 10 hari terakhir sangat besar. Kan lain dengan kalau kita datanya harian. Nah, sudah lain pendekatannya. Nah, kemudian ini sebetulnya bukan kita pelajari, tidak ada itu. Kita nggak belajar ke arah sini. Misalkan di sini, dalam scheduling dapat dipilih dua opsi, jadwal irigasi atau neraca lengas harian. Nah, jadi ini memang cocok diterapkan pasca pembangunan jaringan irigasi. Nah, setelah pasca pembangunan irigasi, kan sipil sebetulnya sudah selesai. Itu akan diserahkan ke orang pertanian untuk dikelola, biar menghasilkan hasil sesuai harapan. Misalkan padi ya panennya sesuai gitu ya. Kemudian total lengas tersedia atau TAM, itu kepanjangan dari total permestur, dihitung dengan kapasitas lapang dikurangi titik layu dikalikan kedalaman akarnya. Ini orangnya pertanian semua, gitu ya. Ini sama ke bawah ini yang saya kasih tanda-tanda merah ini bukan wilayah kita, kecuali kalau kamu ngambil pertanian lain cerita, memang harus, gitu ya. Nah, ini sama kemarin seperti tugas kita persiapan data. Jadi di sini tidak sama sekali tidak merancang untuk, kalau kita kemarin buat layout itu kan tujuannya adalah kita mendesain salah satunya saluran. Nah, kalau orang pertanian kan tidak, bangunan, entah itu bangunan pelengkap, entah itu bangunan utama, entah itu pengambilan nantinya untuk pintu airnya segala macam. Jadi beda. Data klimatologi etanol sama Penman Montait. Nah, hujan efektif ini ada beberapa metode, tapi tidak sama dengan yang kita gunakan. Jadi kalau hujan efektif versinya Cropguard, dia menggunakan hujan total. Kalau hujan efektif versinya PU KP itu adalah untuk padi 0,7 kalikan 8 R80. Nah, sudah ini adalah beda. Gimana akan sama gitu ya, hujan efektif.
ya. Nah, tentunya itu semua kita input di dalam Chromebook. Ini ya tentunya sebelum Anda bisa menjalankan, Anda download itu kan versi gratis ya. Anda bisa download, ukurannya kecil, tahu berapa kemarin. Di bawah 10 mega, kecil sekali. Nah, ini menu-menunya, tentunya menu ini nanti untuk men-setting di sini, ya. Tampilan menu, ya, ada new, ada open, ada sama lah seperti yang lain, ya. Nah, kemudian untuk print, jadi ada cat, ada print segala macam, nanti bisa menampilkan grafik, gitu ya. Nah, grafiknya seperti ini, hanya tampilannya bagus, gitu ya. Yang manual Excel itu kan tergantung yang buat. Kemudian bisa seperti ini, gitu ya. Neraca Lengas. Nah, kita kan nggak belajar sampai sini. Kemudian ini untuk settingnya ya, metode analisa. Walaupun ada metodenya, tapi ya cocok memang untuk orang pertanian. Kita nyari itu nggak ada, jadi metode kita nggak ada. Memang diperuntukkan orang pertanian, jadi gitu bukan sesuatu, bukan salah mereka, gitu ya. Nah, kemudian setelah dibuka, Anda bisa input datanya. Seperti saya cobakan tadi, limit ada simbolnya gini, Anda bisa input manual. Ya, ini yang angkanya nih. Yang warna putih ini berarti bisa diinput. Tapi kalau Anda misalkan lokasinya di Palembang, ternyata ada stasiun yang bisa gratis, dalam hal ini adalah bandara, Anda bisa download seperti yang saya jabarkan tadi menggunakan Limbat. Tapi kalau enggak, misalkan enggak ada isikan aja. Misalkan country negara. Kemudian altitude, ini ketinggian. Jadi alat ukur ketinggiannya berapa, gitu ya. Kemudian latitude, ini lihat gambar sebelah kanan. Berarti ini masuk lintang selatan, lintang utara ya. Masuk latitude ya. Kemudian longitude itu adalah bujur timur, bujur barat, gitu ya. Nah, kemudian Anda isikan, nanti otomatis yang warna kuning akan terisi. Jadi ya, ini ada uraiannya, jadi Anda bisa masukkan. Nah, kemudian untuk menyeting sesuai dengan data yang ada dapat dari data lapangan, Anda bisa setting di sini, misalkan option di sini, nanti bisa disetting, gitu ya. Nah, ini misalkan untuk temperatur, apakah derajat Celcius, Fahrenheit atau Kelvin, kemudian kelembapannya bisa persen, milimeter per Hg, itu setting di optionnya. Nah, kemudian kalau tadi mengambil sudah ada dari yang kita download, nah tinggal Anda manggil saja di mana Anda nyimpan, nah, gitu ya. Karena ngambilnya dari Klimbat, berarti kalau Anda nyimpannya di Klimbat ya, tapi kalau Anda nyimpan tempat lain ya tentunya tempat lain lah, tinggal Anda masukkan. Nah, ini contoh untuk Talang Betutu. Memang di sekitar Palembang itu tidak jauh dari 4. Ada yang kurang sedikit, ada yang lebih sedikit, gitu ya. Kemarin ada yang konsultasi, dapat evaporatornya 8, berapa, tinggi men. Aku terus cek lagi, nah ternyata ada salah input, itulah hanya untuk kontrol aja. Nah, kemudian menghitung hujan efektif, ini adalah efektif rain atau hujan efektif, memasukkan hujan. Nah, kalau datanya itu dari yang kita download tadi, misalkan Talang Betutu itu hujan bulanan.
dia langsung terisi di sini. Memang di sini ada settingnya dengan menggunakan option tadi, memang ada optionnya lagi, tapi itu salah satu contohnya ya. Ini ada, biar lebih jelas ini aja, ada fixed persentase. Nah, misalkan 80%, 90% dari hujan, atau 70 atau 60, nah, beda. Kemudian menurut FAO itu 0,6 dikalikan P, nah P-nya itu P apa itu? Hujan bulanan dikurangi 10 bagi 3. Nah, ini rumusnya mereka beda dengan kita. Kemudian empirik ini bisa diganti-ganti sendiri untuk yang warna putih ya, yang lain nggak bisa. Kemudian USDA beda lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda memilih salah satu, entah USDA, entah empirik, entah ini, akan keluar. Nah, ini contohnya menggunakan USDA. Oh, tinggi banget itu ya. Tinggi banget. Beda dengan menggunakan TA. Nah, begitu ini masuk, pilih tadi, otomatis keluarnya. Tapi ingat, ini tidak bisa kita gunakan untuk perencanaan berdasarkan KP. Beda. Gitu ya. Kalau Anda memaksa, ini bisa diakali. Jadi yang Rain ini adalah R80-nya. R80 dari hitungan kita. Kemudian nanti Anda menetapkan, tetap akan nggak ketemu lagi. Karena apa? Nanti begitu dimasukkan salah satu akan berubah lagi. Hasilnya akan lain. Nah, kemarin saya pernah baca suatu jurnal, orang sipil tuh. Orang sipil dia nulis jurnal. Nah, bingung juga yang baca itu. Kenapa? Di jurnal itu dia justru isinya ada yang curhat. Saya nggak tahu. Ini pilihannya tidak ada di Grokbad. Sehingga ini saya ambil aja seperti ini. No. Jadi yang baca jadi ragu. Ini jurnal atau apa ya? Kok hasilnya malah dia menjelaskan bahwa apa yang ditulis itu nggak jelas. Nah, karena memaksakan pengen menggunakan software, padahal software itu memang diperuntukkan bagi orang pertanian, nggak lain hasilnya. Oke, akan dapat seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya, tadi kan setelah Anda input ini, Rain ini hujan efektif. Nah, sekarang crop ini adalah untuk mengisikan koefisien tanaman. Kalau kita akan mengisikan koefisien tanaman KC itu ya. Tapi kalau pertanian lebih banyak yang diisikan. Nah, ini ya. Nih. Ini Anda bisa nanti biar kita stop dulu ya. Kita stop dulu. Kita buka lagi yang nah ini kan ini yang etanol, ini cocok ini dengan orang sipil cocok. Kemudian Rain tadi, nah Rain misalkan kita menggunakan USDA. USDA berarti option ini kita rubah ke USDA, gitu ya. USDA, oke, USDA. Nah, hujannya kita ambil dari yang sudah kita download di Talang Betutu dari bandara, open berarti saya tadi menempatkan di Klimwat. Nah, Talang Betutu. Nah, otomatis terisi. Ini ya. Tapi kalau misalkan Anda enggak, Anda bisa ngisikan sendiri. Ya, tapi itu yang ininya akan
menghasilkan yang berbeda. Kalau Anda misalkan rubah bukan USDA 152 ya, Anda rubah ke FAO. Nah, lain lagi hasilnya. Ada rubah lagi, lain lagi yang tadi. Kita kembalikan, misalkan USDA tadi. Ya, oke. Berikutnya adalah setelah ini selesai, ya ini walaupun tidak bisa dipakai ya untuk Anda tahu bahwa itu seperti itu. Anda menginputkan ini. Nah, ya. Ini adalah memasukkan koefisien KC, kemudian waktu untuk kondisi inisial, kondisi awal, kemudian development pertumbuhan, mid season, late season, sampai ke panen gitu ya. Nah, ini bisa Anda cari dari yang sudah file bawaan FAO. Jadi Anda buka aja ini. Nah, kemudian kalau Anda menggunakan FAO, ini ya, ini ada macam-macam ini ya. Misalkan saja melon. Nah, misalkan melon gitu ya. Anda buka aja. Nanti akan terisi dengan sendirinya. Nah, Anda lihat. KC-nya sekian, tidak ada semua. Kemudian ini waktu awal ini 25 hari, pertumbuhan 35 hari, kemudian waktu bunga ya, pembungaan ya. Kemudian waktu sampai panen, late season ini dari total 120. Nah, kemudian perakarannya ini di awal 0,3. Ini satuannya meter ya. Ini 1 meter. Nanti pada waktu pembungaan mau panen itu kedalamannya 1 meter. Kemudian critical deplesi, jadi penurunan air sampai ke muka air yang kritis sekian pada kondisi inisial. Kemudian mid seasonnya sama, kemudian pada saat mid season sampai panen itu justru lebih tinggi airnya yang dituntut ya. Itu standarnya mereka. Nah, kita juga nggak tahu kalau ini istilahnya orang pertanian yang meneliti untuk kedalaman-kedalaman ini kan nggak pernah meneliti gitu ya. Kemudian yield respon hasil itu seperti ini ya. Kemudian crop height ini 0,40 pada kondisi ini ya, tingginya setelah kondisi ini 0,40. Terus, nah, apabila ini sudah, berarti Anda tahap ini selesai. Anda masukkan ke tanah. Nah, tanahnya agak beda dengan kita, dia lebih detail. Ya. Nah, kalau misalkan Anda terapkan di Palembang dengan tanah berlempung, berarti cenderung kalau ini juga ada bawaan dari programnya, Anda buka aja FAO ya, berarti kalau ini di tanah berat, lempungnya dominan atau mungkin lempung semua, ini ringan, berarti lempungnya sedikit, ini medium, anggap aja medium gitu ya. Ini harus diuji di lapangan. Nah, dari sini sudah terisi semua parameter. Hanya mungkin kita perlu isi
ini maksimum routing depth. Tadi kan maksimum routing depth 1 meter sentimeter lah, benar sama ya. Oh ya, tadi saya lupa untuk yang rain tadi ya. Bukan rain ya. Oh, crop. Nah, ini kan bisa dirubah ini. Ini bisa dirubah. Nanti begitu ini dirubah, dia otomatis ini akan merubah sendiri saat panen umurnya. Ya. Nah, berarti soil sudah ya, biar nggak ganggu. Ini saya tumpu aja, nanti bisa dibuka kalau ingin. Nah, kemudian kebutuhan air. Ini ya. Kebutuhan air pada September kedua sekian. Ini kalau kita lihat karena apa? Evapotranspirasinya lebih kecil daripada hujan rata-rata, gitu ya. Hanya ini ada sedikit, nanti kita rubah ya, yang biar sama yang setelah saya simulasi. Nah, ini 1 bulan 9 ya. Saya rubah 1 bulan 9. 1 bulan 9 pada ini tadi, ini 01 bulan 9. Ini oke. Terus soil tadi oke. Nah, akhirnya demikian. Setelah dirubah itu, evapotranspirasi lebih kecil dari hujan efektif. Ya berarti nggak butuh air. Ini sepanjang sampai panen tidak butuh air, gitu ya. Nah, nanti pada waktu schedule, ya nggak ada schedule, nggak butuh air. Begitu sampai selesai, ya sudah nggak butuh air lagi. Ini ya. Nah, ini total gross irigasi, total net irigasi ya nggak butuh semua karena curah hujan efektifnya lebih besar daripada penguapan. Nah, itulah. Kalau ini beda, nanti schedule ada. Memang di sini hanya cukup sampai di situ. Tidak bisa Anda disuruh mendesain saluran, nggak bisa. Mendesain bangunan nggak bisa. Gitu ya. Jadi, itulah. Makanya di dalam tugas ini, kita tidak menggunakan crop-bud. Nah, ini banyak pilihan tadi. Ada input, ini sudah semua ya. Ini. Nah, kalau untuk misalkan Anda ngambil padi, ini ada beberapa istilah seperti ini. Ada nursery, pembibitan ya, pembibitan, land prep itu penyiapan lahan. Jadi kalau Anda di perhitungan kebutuhan air, itu kan ada simbol LP. LP sebetulnya ini. Land prep ini ya. Ini penyiapan lahan. Ada terus panen, puding drip ke dalam genangan air, yield respon, kemudian keberik tinggi tanaman. Oke, nah ini soilnya untuk tanah, jenis tanah sama seperti tadi. Oke, kemudian mendapatkan ini kan seperti simulasi tadi, nggak butuh air. Ini juga nggak ada schedule. Nah, inilah perbedaan kesimpulannya. Di crop-bud data hujan bulanan, di KP harian. Ya pasti hasilnya akan lain. Perhitungan hujan tapi yang digunakan crop-bud beda dengan KP. Yang crop-bud ya total hujan dalam 1 bulan. Kemudian kalau KP kan kita cari R80 dulu sesuai dengan pedoman di kriteria perencanaan.
dari PU. Kemudian baru dikalikan 0,7 untuk padi. Kemudian kalau untuk palawija kita menggunakan tabel gitu ya. Kemudian koefisien parameter tanaman crop lebih banyak dibanding KP. Ya memang karena dia tujuannya untuk apa itu? Untuk agar tanaman itu tumbuh dengan baik. Kalau kita kan sebetulnya menyiapkan infrastruktur untuk mendukung agar orang pertanian bisa menyiapkan atau bisa menjadwalkan agar tanaman itu bisa tumbuh. Beda orientasi, ya. Parameter tanah sama dengan tadi. Jadi karena adanya perbedaan tersebut, kebutuhan air di crop dan KP beda, pasti beda, nggak akan sama. Ya, hal ini karena beda orientasi. Tapi menghitung kebutuhan air untuk menyiapkan infrastruktur, ya, saluran pembawa, pembuang, bangunan utama, pelengkap. Crop menghitung kebutuhan air dan menjadwalkan pemberian air agar tanaman tumbuh dengan baik, tidak layu atau mati. Itu kesimpulannya. Jadi kalau Anda misalkan ada orang pertanian, Pak, saya menggunakan strawberry, canggih Pak. Anda harus tahu, Anda kan sudah belajar walaupun ini hanya 1 kali pertemuan bahwa crop itu seperti itu. Enggak apa-apa Pak, bagus Pak. Iya, Bapak ngitung apa, aku ngitung apa, pasti hasilnya akan beda karena orientasi kita beda, gitu ya. Silahkan Bapak menggunakan itu, tapi saya tetap menggunakan ini, gitu ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Terus nanti ini adalah pengumpulan tugas. Jadi untuk Palembang itu dikumpulkan paling lambat hari Selasa depan jam 7.59. Yang dikumpulkan tuh minimal sampai dengan bab 4. Minimal ya, sampai bab 4 dan minimal gambarnya adalah layout. Tapi sebetulnya Anda bisa lebih, misalkan untuk gambar skema jaringan irigasi, skema bangunan, itu sudah bisa sebetulnya. Ya, ini pengumpulannya. Silakan nanti masukkan di sini di Google Classroom. Ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Oh, belum ada ya. Yang lain kira-kira gimana? Cukup jelas ya. Jadi kenapa kita itu nggak menggunakan CropBot, ada software. Nah, CropBot valid hanya sampai ke Devavo transpirasi menggunakan Penman Mountain. Habis itu nggak bisa lagi kita gunakan. Ya, kalau Anda mungkin nantinya terjun jadi seorang petani misalkan, menggunakan CropBot bagus karena dia detail di dalam penjadwalan ngasih airnya itu detail. Tapi kalau Anda terjunnya ke sipil, ya sudah infrastruktur jadi, nanti kan proyek diserahkan ke orang pertanian untuk dikelola. Nah, ngelola itulah pakai CropBot lebih bagus, cocok. Tapi CropBot tidak bisa untuk merencanakan banyak hal seperti yang dilakukan orang sipil, gitu ya. Tadi dulu. Tadi lupa belum aku share ya di ini. Jadi masuk ke sini ya. Nanti pengumpulannya adalah ini. Di Google Classroom Anda bisa
mengirimkan file ke Google Classroom paling lambat hari Selasa depan. Kok Selasa ya? Senin, salah. Senin depan. Karena kan jadwal ini, oh bener ya, bener Selasa. Karena kan sebelum, kok Senin dong? Ini ada pada Senin ya? Yo, ini hari Senin. Berarti sebelum hari Senin jam 7.59. Itu batasnya. Tapi kalau Anda sudah selesai, kamu kirimkan sekarang atau besok, lebih bagus ya. Oke ya. Oke, kelihatannya nggak ada lagi yang perlu ditanyakan, didiskusikan. Untuk itu kita cukupkan sampai di sini. Jadi minggu depan itu yang ngajar bukan saya lagi, tapi Bu Priani. Nanti tolong ketua kelas untuk menghubungi. Coba tahu beliaunya ada tungguran, bisa jadi ada perubahan jadwal. Jadi kalau bisa jangan mepet-mepet, kalau mepet nanti nggak sempat lagi. Misalkan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, lebih baik gitu ya. Jadi bisa dikomunikasikan, oh ternyata beliaunya tungguran dengan acara apa, sehingga harus dirubah dan seterusnya. Jadi saya sampai di sini untuk kuliah irigasi kampus Palembang. Oke, kalau nggak ada lagi, kita cukupkan. Kita tutup. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.